Sentotman akan segera beraksi. Salam dulu sebelum ngomong. Assalamualaikum. Sentotman akan segera beraksi. Disapa dulu teman-teman yang mendengarkan kisahmu. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Sentotman akan segera beraksi. Ada apa gerangannya mana? Kok nggak disebutkan? Cerewet kau, Ed. Kukutuk belalaimu lemes kayak tali rapia. Waduh, cabut Tot. Kutukanmu itu Tot, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini sesuai survei yang kita adakan kemarin. Saya akan membacakan cerita mistis bersambung spesial bulan kemerdekaan yang dibintangi oleh Sentot dan Edi. Pada cerita kali ini Sentot dan Edi harus mengalami kejadian misterius setelah mereka berdua tiba-tiba saja terjebak di masa lalu ketika zaman sebelum kemerdekaan. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi itu, burung-burung baru saja mulai mencicit. Kabut tipis masih menggantung malas di antara pepohonan di belakang rumah. Sinar matahari menyelinap malu-malu di sela genting rumah Edi. Di dalam kamar, seorang pemuda tanggung masih terkapar, berselimut sampai hidung, nafasnya berat dan kepalanya miring ke kanan seperti habis pulang dari medan perang. Edi! Satu teriakan legendaris menggema dari dapur. Disusul suara sendok jatuh dan dentang piring ditumpuk. Itu suara Mama. Edi menggeliat seperti cacing kepanasan, lalu menegakkan tubuh perlahan. Rambutnya kusut seperti gumpalan kapas disapu angin puting beliung. Aduh, hari ini aku pengen makan telur ayam kampung, biar kuat, biar pulih, biar bisa berpetualang lagi, gumamnya setengah sadar. Belum sempat cuci muka atau menggosok gigi, Edi langsung meloncat turun dari ranjang dan keluar rumah sambil menguap lebar. Tujuannya jelas, yaitu kandang ayam di belakang rumah, tapi bukan ayam biasa. Di situ tinggal ayam favorit keluarga, seekor betina ayam kampung gemuk berwarna coklat keemasan yang diberi nama Rosalinda. Untung belum keduluan Sentot, gumam Edi lega begitu sampai di belakang rumah. Ia celingukan memastikan bocah absurd itu tidak kelihatan batang hidungnya. Tiba-tiba, "Kamu ngapain, Ed? Celingak-celinguk kayak mau maling ayam?" Edi terlonjak kaget. Mama sudah berdiri di belakangnya, membawa tampah berisi irisan singkong. "Oh, ini Mak, aku mau makan telur ayam kampung buat memulihkan tenaga setelah petualangan hebatku minggu lalu." Edi mencoba bicara dengan nada dramatis, seolah baru saja kembali dari ekspedisi menaklukkan puncak Himalaya. "Oh," jawab Mama singkat, satu huruf tanpa intonasi, seperti tidak ada yang spesial dari petualangan hebat anaknya tersebut. Ngomong-ngomong, Sentot kemana ya Mak? Kok nggak kelihatan dari tadi?" tanya Edi curiga. "Loh, nggak tahu ya? Orang tadi pagi udah ngilang, bangun-bangun langsung lenyap," jawab Mama ringan sambil berlalu ke dapur. Kening Edi berkerut. Jangan-jangan. Ia segera membuka pintu kecil kandang ayam bertingkat 2 di belakang rumah. Begitu pintu terbuka, astaga, Tot! Ternyata benar dugaannya. Sentot, bocah keturunan jin Gunung Lawu yang kini hidup seperti manusia, sedang jongkok di dalam kandang ayam, nyempil di pojokan,
memeluk lutut seperti sedang merenung tentang arti kehidupan. "Tot, kamu ngapain dalam kandang, hah?" Sentot menoleh santai, wajahnya serius sekali. "Lagi nungguin Rosalinda bertelur, Ed. Dari tadi telurnya mau keluar dari lubang, tapi nggak jadi-jadi." Edi mengernyit. "Lah, ya iyalah, dia malu kamu tungguin sambil melotot begitu. Lagian, ngapain sih kamu sampai masuk ke dalam kandang?" "Supaya nggak ketinggalan momen, Ed. Aku mau jadi orang pertama yang tahu bentuk telurnya kayak apa. Soalnya tiap telur Rosalinda itu beda-beda bentuknya. Kadang lonjong, kadang gepeng mirip lemper, unik." Edi memegangi jidatnya. Kelakuan bocah ini semakin absurd dari hari ke hari. "Kamu sendiri, Ed, mau ngapain buka kamar Rosalinda? Mau ngintip ya?" "Ngintip ayam? Sejak kapan ayam punya kamar?" "Lah ini, Ed." Sentot menunjuk sekeliling. "Kandang tingkat 2, ada pintu, ada jendela, ada tangga. Ini udah kayak kontrakan. Ya, kurang AC doang." Edi menghela nafas dalam-dalam. "Ini kandang ayam, Tot. Udah, aku mau ambil telurnya buat jamu. Badan masih pegel habis dari alas purwo kemarin." Sentot berdiri dan melangkah keluar dari kandang. Ia menepuk-nepuk debu dari celananya sambil tersenyum penuh kemenangan. "Mau kemana kamu?" tanya Edi curiga. "Mau rebus telur dong." "Emangnya kamu udah dapet telurnya?" "Udah dong. Aku udah nungguin dari subuh. Rosalinda tadi sempat plup, langsung kutangkap telurnya." Edi melongo. "Tot, bagilah, aku juga butuh jamu." "Enggak ah, aku juga butuh tenaga. Mau kuat biar bisa menggendong dunia. Selamat menunggu pantat Rosalinda, Ed." Dengan gaya sok gagah, Sentot pun melenggang menuju dapur. Di tangannya tergenggam 2 butir telur hangat yang masih menguap. Edi berdiri terpaku di depan kandang. Rosalinda memandangnya dengan mata bulat penuh rahasia. "Bertelurlah Rosalinda, bertelurlah demi bangsamu," bisik Edi dramatis, meski yang ia bisiki adalah pantat seekor ayam. Pagi semakin ramai di dapur rumah Edi. Aroma nasi goreng sudah menyeruak dari wajan besar yang menyala di atas kompor. Mama sedang sibuk mengaduk nasi dengan spatula kayu. Wajahnya serius seperti juru masak di dapur istana. Asap tipis naik dari wajan, membentuk bayangan seperti naga lapar. Sentot duduk di bangku kecil dekat pintu sambil memainkan telur ayam yang tadi berhasil direbutnya dari pantat Rosalinda. Tangannya kotor, bajunya penuh bulu ayam, tapi wajahnya puas bukan main. "Mak, ini telurnya, rebusin ya buat pendamping nasi goreng," katanya sambil menyerahkan telur ayam hangat itu dengan penuh kehormatan, seolah menyerahkan pusaka keramat. Mama menerimanya sambil mengangguk tanpa banyak komentar. Ia lalu meletakkan telur itu ke dalam panci air mendidih. Namun saat hendak menaburkan bawang goreng ke nasi, tiba-tiba alis Mama mengkerut. "Hah?" Sentot yang memperhatikan gerak-gerik Mama dari bangku langsung curiga. "Mak, kenapa Mak? Ada yang masuk ke nasi goreng? Serangga? Siluman? Jin?" "Bukan. Ikan asinku kok hilang ya? Tadi habis beli dari tukang sayur, udah tak taruh di atas meja. Lah kok sekarang gak ada?" Sentot langsung berdiri, matanya menyipit, wajahnya serius. "Ini mencurigakan." "Apanya yang mencurigakan?" tanya Mama heran. "Jelas hilangnya benda beraroma kuat seperti ikan asin bukanlah kejadian biasa, Mak. Ini bukan pencurian sembarangan, ini konspirasi." Sambil mengepalkan tangan seperti detektif, Sentot mulai menjelajah rumah. Ia menyusuri dapur, kolong meja makan, dan rak bumbu. Setiap laci dibuka, setiap ember ditengok. Bahkan termos air pun sempat diperiksa entah kenapa. "Tot, itu tempat air, bukan sarang pencuri," seru Mama dari dapur. "Kadang musuh menyamar jadi apapun, Mak. Termos juga bisa dijadikan markas rahasia." Misi pencarian terus berlanjut. Sentot kini menyusuri ruang tamu.
Ia merayap seperti ninja, matanya awas, kupingnya waspada. Tiba-tiba telinganya menangkap suara kresek-kresek samar dari balik kursi rotan tua di pojokan. Hah? Dia mendekat perlahan. Suara itu semakin jelas. Kresek-kresek, lalu meow. Aha! Teriak Sentot sambil mengangkat satu sisi kursi. Di bawah kursi, seekor kucing oranye sedang berusaha membuka bungkusan plastik hitam dengan gigi dan cakarnya. Mata kucing itu melotot kaget begitu melihat Sentot muncul. Tapi sebelum bisa kabur, Sentot langsung melompat seperti atlet loncat indah dan memeluk si kucing dengan dua tangan. Kena kau! Teriak Sentot sambil berguling ke lantai. Kucing oranye meronta-ronta di pelukannya. Plastik hitam itu masih tergigit erat di mulut si kucing. Bau ikan asin langsung memenuhi ruangan. Satu persatu potongan ikan asin terlihat dalam plastik yang sudah bolong. Mak, pelakunya udah kutangkap. Sentot berjalan ke dapur, menyeret langkah seperti pemburu membawa hasil buruan. Di tangannya, si kucing oranye masih menggigit plastik dengan semangat hidup yang luar biasa. Ini dia pencurinya. Mama menoleh dari kompor, tertegun melihat adegan dramatis itu. Kucing, plastik, ikan asin, dan bocah dengan rambut acak-acakan dan mata menyala-nyala penuh kebanggaan. Tot, lepasin kucingnya, kasihan. Dia itu maling, Mak. Maling profesional. Udah 2 kali aku lihat dia nyolong lauk tetangga. Emangnya kamu lihat? Iya, di mimpiku kemarin malam. Tapi rasanya seperti nyata. Mama hanya geleng-geleng sambil mengambil plastik dari mulut si kucing. Kucing itu langsung loncat kabur dan bersembunyi di bawah meja. Wajahnya masih pucat, rasa tidak bersalah. Dasar kucing jantan rakus, gerutu Sentot sambil menunjuk ke arah si oranye yang masih menatapnya dari kejauhan, dan kembali menangkapnya, lalu menggendongnya dengan susah payah. Saat itu Edi masuk dari belakang rumah. Wajahnya kusut seperti cucian yang belum disetrika. Mama langsung bertanya, "Kenapa wajahmu lesu begitu, Ed?" Edi menghela nafas panjang. "Rosalinda gak bertelur lagi, Mak." "Apa? Padahal kamu pengen telur pagi ini ya?" "Iya, buat jamu, biar kuat ngangkat galon 2 sekaligus." Belum sempat Mama menyaut, Sentot langsung menyela. "Ed, kau mau telur?" katanya sambil menyipitkan mata dan bicara setengah berbisik seperti menawarkan benda ilegal. Edi langsung menoleh penuh harap. "Tot, kamu mau kasih aku telur yang dari Rosalinda?" Sentot mengangguk. "Iya, Ed, nih ambil 2. Edi senang bukan main. "Tot, kamu emang sahabat terbaikku, Tot. Terima kasih." "Tapi bukan dari Rosalinda." Sentot menunjuk dengan bibirnya ke arah si kucing jantan yang digendongnya telentang menghadap depan. Edi menatap Sentot, lalu menatap si kucing. "Jangan bilang." "Meong." Si kucing mengeong pasrah melihat ke tubuh bagian bawahnya. "Iya, Ed," kata Sentot dengan suara pelan namun mantap. "Dia itu jantan, tapi aku yakin dia punya 2 telur." Edi langsung melempar sandal ke arah Sentot. "Tot, aku maksud telur ayam, bukan biji kucing." Mama hanya bisa menutup wajahnya dengan kain lap. Ya Allah, pagi-pagi udah rusuh begini. Setelah suasana tenang kembali, Mama akhirnya menyajikan nasi goreng dengan telur rebus hasil perjuangan Sentot tadi pagi. Ikan asin yang berhasil diselamatkan dari si kucing juga ikut disajikan, meski bentuknya sudah tidak utuh lagi. Mereka makan bersama di dapur, bertiga, dalam suasana yang aneh tapi hangat. Sentot duduk sambil sesekali menatap si kucing di bawah meja, seolah mengancam akan menuntut balik jika si oranye mencoba lagi berbuat kejahatan. "Tot," kata Edi setelah makan beberapa suap, "tadi malam kamu tidur jam berapa sih? Kok bisa subuh-subuh udah di kandang ayam?" Sentot merenung sejenak lalu menjawab, "Aku gak bisa tidur, Ed. Mimpi aneh banget." "Aneh gimana?" "Aku lihat bendera merah putih jatuh ke dalam sumur. Terus aku loncat ke dalamnya. Tapi di dalam sumur itu
malah ada orang-orang pakai baju pejuang, bawa bambu runcing, dan aku dipanggil pejuang merah putih. Edi berhenti mengunyah. Pejuang merah putih? Iya, Ed. Terus ada suara kakek-kakek ngomong, kemerdekaan bukan hanya milik mereka yang hidup, tapi juga yang dilupakan. Lalu aku terbangun. Edi dan Mama saling pandang. Mama lalu berkata, kamu jangan makan cabai malam-malam, Tot. Mimpi aneh-aneh kan? Sentot mendelik. Tapi ini serius, Mak. Urusanmu kok gak jauh-jauh sih sama hal mistis? Dasar Tot, Sentot. Suasana pagi itu semakin hangat. Sarapan nasi goreng, telur rebus, dan ikan asin yang sempat diculik kucing sudah berpindah ke dalam perut. Sentot bersandar di tiang dapur sambil mengelus-elus perut buncitnya. Wajahnya puas seperti habis menang kontes makan bakso. Sementara Edi duduk bersila di lantai, masih sedikit kesal karena impiannya makan telur pagi ini gagal total. Mak, kata Sentot tiba-tiba, ikan asin itu rasanya kayak kenangan masa lalu ya. Mama menoleh sambil menyipitkan mata. Kenangan apaan? Kamu aja umurnya masih kecil. Iya, kenangan waktu aku masih jadi bayi ular di gua Gunung Lawu. Makanannya bukan ikan asin sih, tapi kadang ada kadal asin. Edi menahan muntahnya. Tot, jangan cerita waktu kamu masih jadi itu. Belum sempat Sentot membalas, terdengar suara dari depan rumah. Assalamualaikum. Lalu disusul ketukan pelan di daun pintu. Loh, siapa sih pagi-pagi gini? Tanya Edi sambil berdiri. Mama meletakkan cangkir teh dan berjalan ke ruang depan, diikuti oleh Edi dan Sentot. Begitu pintu dibuka, tampak seorang pria parubaya. Kulitnya legam karena terbakar matahari. Tubuhnya tegap meski sudah tidak muda lagi. Pakaiannya sederhana, kemeja lengan panjang, celana lapangan, dan topi caping tersampir di pundaknya. Di tangannya tergantung karung goni kecil berisi pisang, kelapa muda, dan sebungkus entah apa. Pak, seru Edi senang. Assalamualaikum, ucap lelaki itu sekali lagi sambil tersenyum lebar. Waalaikumsalam. Kapan turun dari gunung, Pak? Tanya Mama sambil mempersilakan masuk. Baru tadi subuh sampai dusun. Jalanannya becek. Habis hujan terus di atas. Itulah Bapak Edi, pria yang jarang pulang karena lebih banyak waktunya dihabiskan di kebun miliknya di kaki Gunung Lawu. Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan. Bahkan pernah 4 bulan tidak muncul. Sampai warga bertaruh apakah dia sudah pindah domisili ke alam gaib. Sentot menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu, lalu menoleh ke Edi. Ed, itu bapak ya? Iya Tot, siapa lagi? Itu bapakku, kata Edi. Wah, bentuknya masih seperti manusia normal ya. Emang dia manusia Tot? Jangan disamakan dengan ibumu yang bisa berubah jadi ular. Iya, kata Sentot sambil nyengir. Setelah salaman dan pelukan singkat, mereka duduk di ruang tamu sederhana. Bapak langsung membuka ikatan karung goni dan mengeluarkan oleh-oleh dari kebunnya. Nih, oleh-oleh seadanya. Tadi dapat pisang bagus, makanya buru-buru turun. Wah, rejeki sarapan kedua, gumam Sentot. Bapak tersenyum sambil meneguk teh yang dibuatkan Mama. Tapi sebenarnya aku pulang bukan cuma buat bawa pisang. Edi dan Mama menoleh hampir bersamaan. Emang kenapa Pak? Bapak meletakkan cangkirnya, lalu menatap Edi dan Mama dengan ekspresi serius. Sore nanti kakek Romo mau datang ke rumah. Seketika suasana menjadi sedikit hening. Bahkan Sentot yang sedang sibuk mengupas pisang berhenti sejenak. Siapa itu kakek Romo? Tanyanya polos. Kakekku, jawab Edi. Bapaknya bapak. Oh, jadi kamu itu cucu? Edi menatap Sentot datar. Ya iyalah, masa kucing? Aduh, lucunya si cucu. Bapak tertawa kecil. Iya Tot, kakek Romo itu bapakku. Umurnya sudah lebih dari 80. Dulu, waktu muda,
Dia ikut melawan penjajah, jadi pejuang, hidup di hutan, perang, kabur, sembunyi, makan singkong bakar tiap hari. Wah, Sentot langsung duduk tegak. Berarti dia seperti pendekar? Ya, kurang lebih begitu, jawab bapak. Tapi bukan yang bisa terbang ya, lebih ke lari cepat dan jago sembunyi. Hebat Ed, kakekmu keren banget, kayak Sentot Man. Dia juga punya sejarah. Semua orang punya sejarah, Tot, saut mama sambil senyum. Tapi nggak semua orang bisa bikin penjajah pusing, balas Sentot bangga. Bapak tertawa. Nanti kalau kakek Romo sudah sampai, kamu bisa tanya sendiri, minta cerita masa perjuangan. Sentot mengangguk penuh semangat. Baik, Sentot Man akan mendengarkan ceritanya dengan penuh hormat dan mungkin mencatatnya atau merekam, atau aku mau bikin film YouTube. Tot, jangan berlebihan. Ini si kakek tua, bukan selebriti, ujar Edi sambil menepuk kepala Sentot. Justru karena dia tua dan saksi sejarah, Ed, maka harus didokumentasikan. Siapa tahu dia bisa kasih peta harta karun peninggalan Belanda. Sentot mulai berfantasi. Tot, ini kakek, bukan bajak laut, saut Edi. Setelah beberapa obrolan ringan, Mama berdiri dan mengambil tas belanja dari balik pintu. Hei, kalian berdua, daripada duduk manis kayak ayam menunggu jagung, mendingan ke pasar sekarang, beli sayur dan buah buat jamuan sore. Jangan lupa beli juga tahu dan tempe. Edi langsung memegang kepala. Aduh mak, panas begini disuruh ke pasar. Biar sekalian cari udara, Ed. Dan ingat, ini buat menyambut kakekmu yang pejuang. Masa cucunya ngeluh? Sentot bangkit berdiri. Ayo Ed, kita berangkat. Aku mau lihat pasar, siapa tahu ketemu harta karun. Edi mendengus. Tot, tolong ya, jangan selalu bawa-bawa harta karun ke dalam setiap topik. Sambil menghela nafas, Edi mengambil kunci motor dari gantungan. Motor tua berwarna hijau tentara yang sudah sejak zaman SMA menemani Edi kemana-mana. Begitu mereka keluar rumah, Sentot ternganga melihat motor Edi. Ini motor atau fosil prasejarah sih? Makin lama kok makin kelihatan tua. Tot, ini motor legenda, bukan sekedar motor. Sentot melompat ke jok belakang, tapi langsung terpental karena joknya keras dan licin. Ed, ini joknya bukan jok, ini batu kali berbalut kulit. Maklum, udah tua, tapi tenang, dia masih kuat. Dengan suara batuk-batuk khas motor tua, kendaraan itu menyala. Asap putih mengepul dari knalpotnya seperti ritual pemanggilan jin. Tot, pegang erat-erat. Siap komodo, menuju pasar dan petualangan. Motor melaju pelan, sedikit goyang ke kiri, lalu ke kanan, seperti bebek baru belajar berenang. Tapi Edi sudah ahli mengendalikannya. Sementara Sentot dengan helm yang terlalu besar untuk kepalanya duduk sambil bersenandung lagu perjuangan yang ia modifikasi. Berkibarlah pantat Rosalinda di atas motor tua. Kakek Romo datanglah segera, biar kutanya-tanya. Edi hanya bisa menghela nafas. Tot, makin hari kamu makin gawat. Panas mulai menyengat saat Edi dan Sentot tiba di pasar desa. Motor tua Edi berhenti dengan suara mengeluh seperti kambing masuk angin. Knalpotnya mengeluarkan asap yang langsung membuat ibu-ibu di dekat parkiran menoleh sambil mengipas-ngipas hidung. Ed, motormu ini kayaknya lebih cocok disebut pabrik uap, komentar Sentot sambil turun dari motornya dan melepas helm yang kebesaran. Udah diem, daripada kamu jalan kaki, Tot, jawab Edi datar sambil mengunci motor dan memasukkan kunci ke saku celana. Pasar pagi itu ramai. Suara teriakan pedagang, anak-anak menangis, ayam berkokok, dan bau campuran antara bawang, keringat, dan tempe goreng membuat suasana begitu hidup. Tenda-tenda warung berjajar. Kain plastik warna biru dan oranye bergelantungan setengah roboh, menjadikan pasar desa ini seperti arena sirkus yang amburadul namun juga hangat.
Sentot menatap sekeliling dengan mata berbinar. Ini seperti taman bermain bagi bocah yang punya rasa ingin tahu sebesar Gunung Lawu. Lihat itu, ada yang jual kerupuk bentuknya naga, seru Sentot menunjuk ke sebuah meja kayu yang penuh jajanan pasar. Tot, ingat, kita kesini buat beli titipan mama, bukan wisata kuliner. Iya, tapi boleh lihat-lihat dulu kan? Ya, asal jangan borong. Baru 5 langkah berjalan, Sentot sudah melipir ke lapak yang menjual celorot, makanan khas yang berbentuk silinder yang dibungkus janur kuning. Ini apa? Es krim bambu? Itu celorot namanya, isinya gula dan tepung, manis. Sentot mendekatkan wajahnya ke celorot, mencium aromanya, lalu mengerutkan kening. Wujudnya kayak peluru meriam mini. Tot, tapi isinya manis ya? Sentot menoleh pada ibu penjual. Iya dek, mau coba, kata ibu itu ramah. Sentot hampir mengangguk, lalu ragu. Tapi bentuknya mencurigakan, kayak belalaiku. Tot, lain kali deh bu, kata Sentot sambil lari lagi ke lapak lain sebelum ibu penjual sempat menjawab. Edi menghela nafas. Ini pasar atau petualangan Dora versi lokal sih? 10 menit kemudian, Sentot sudah hampir ke lapak getok, bertanya soal jajan pasar warna pink, dan bahkan sempat mencicipi 1 sendok kecil jenang sumsum dari penjual dengan embel-embel cuma nyicip. Tot, kita itu belum beli sayur, buah, tahu, tempe. Ingat titipan mama. Iya, sabar Ed. Mumpung ke pasar sekalian edukasi. Kan aku bukan dari dunia manusia sepenuhnya. Aku harus mengenal budaya lokal. Budaya lokal? Ini bukan wisata kuliner. Mereka berjalan lebih dalam ke tengah pasar, melewati warung jamu, kios kain, hingga lapak daging ayam. Disitulah tiba-tiba Sentot berhenti mendadak, membuat Edi hampir menabraknya dari belakang. Tot, kenapa rem mendadak? Lihat itu, ayam pelangi. Edi menoleh. Benar saja, di salah satu sudut pasar berdiri lapak kecil yang nyempil di bawah tenda plastik. Di dalam keranjang besar tampak puluhan anak ayam dengan bulu yang dicat warna-warni mencolok. Ada ungu, pink, hijau neon, kuning terang, bahkan biru metalik. Sentot langsung melesat ke depan lapak, jongkok dekat keranjang dan menatap ayam-ayam kecil itu penuh kekaguman. Pak, itu ayam yang warna ungu, telurnya nanti juga warna ungu enggak? Bapak penjual ayam, pria tua dengan kaos lusuh dan topi sobek, menoleh sambil menahan tawa. Loh, ini anak ayam nak, belum bisa bertelur, masih piye. Terus kalau gede nanti warnanya tetap ungu pak? Wah, ya enggak, itu warnanya dari cat, dicat biar lucu, buat hiburan anak-anak. Sentot terlihat kecewa. Jadi ini ayam biasa? Iya, aslinya sih putih atau coklat, tapi ini dicat, warnanya nanti hilang sendiri kalau mereka gede. Sentot garuk-garuk kepala. Tak pikir ini ayam dari dimensi warna lain. Edi yang berdiri di belakang langsung menepuk jidat. Tot, kamu pikir ini Pokemon? Bapak penjual hanya tersenyum sabar. Ia menatap Sentot agak lama, lalu dengan perlahan berkata, ujianmu itu berat, Le. Sentot langsung menoleh. Maksudnya pak? Bapak penjual memasukkan tangan ke dalam kantong kecil di balik lapaknya, lalu mengeluarkan sepotong bambu kecil sebesar jari telunjuk. Salah satu ujungnya diikat dengan benang merah. Ambil ini, mungkin bisa berguna nanti. Sentot menerima benda itu dengan bingung. Untuk apa bambu kecil begini pak? Gak bisa buat ambil mangga? Hus, seru Edi cepat, merasa sungkan. Tot, jaga mulutmu. Pak penjual hanya tersenyum tipis. Simpan saja dulu, nanti kamu akan tahu sendiri. Setelah Edi mengucapkan terima kasih dan Sentot menyimpan bambu itu di saku, mereka pun melanjutkan belanja, meninggalkan ayam-ayam warna-warni dan bapak misterius itu yang kembali menyeruput kopi
seperti tak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Mama menyambut mereka dengan tatapan penuh tanya. Lama banget, kalian itu ke pasar atau liburan ke Bali? Maaf Mak, anak ini nih hobi muter-muter, keluh Edi sambil menyerahkan kantong belanja. Sentot langsung menyerahkan klepon dengan gaya seperti menyerahkan hasil ekspedisi. Mak, ini oleh-oleh spiritual. Mama mengernyit. Klepon? Iya Mak, penting untuk menyelaraskan energi dari benda ini. Ia mengeluarkan bambu kecil dari sakunya dan meletakkannya di meja. Mama hanya menatap benda itu dengan bingung. Ini apaan Tot? Bambu masa depan Mak, dikasih bapak-bapak ayam ungu di pasar. Mama pun menatap benda aneh itu dan menyimpannya. Sore itu menjelang senja, langit menggantungkan warna oranye keemasan yang lembut di atas rumah Edi. Suara burung-burung mulai melemah, digantikan gemerisik dedaunan yang tertiup angin pelan. Di depan rumah, terdengar deru mesin mobil yang melambat, lalu berhenti tepat di depan pagar bambu. Dari dalam mobil, turun seorang pria tua. Rambutnya sebagian besar putih, namun wajahnya masih segar, tegap, senyumannya lebar, dan sorot matanya tajam. Ia mengenakan baju koko putih bersih dan celana kain abu-abu yang rapi. Pria itu adalah kakek Romo. Dari sisi lain, keluar pula seorang pemuda kurus berkulit sawo matang, Soleh, sepupu Edi dari keluarga sebelah ibu. Ia membuka pintu bagasi, mengangkat satu tas kecil, lalu membantu kakek Romo menuju teras. Assalamualaikum, seru Soleh sambil menurunkan tasnya. Waalaikumsalam, jawab Mama dari dalam rumah. Bapak Edi segera keluar, wajahnya berbinar. Bapak? Charles, saut kakek Romo dengan suara parau tapi hangat. Mereka berpelukan sebentar. Sentot yang sedang menonton ayam dari celah dapur ikut menyembul. Mak, ada tamu ya? Sejak kapan bapak namanya Charles? Bisiknya. Mama tersenyum. Itu kakek Romo. Tidak lama mereka semua berkumpul di ruang tamu. Soleh duduk sebentar ikut berbasa-basi. Gimana kabar di kebun ya kek? Wah, pohon pisang semakin banyak, tapi monyet juga semakin pintar nyolong, kata kakek Romo disambut tawa kecil. Setelah beberapa obrolan ringan, Soleh bangkit berdiri. Saya pamit dulu ya, cuma nganter kakek. Loh, gak mampir minum dulu? Tanya Mama. Nanti aja, ada titipan belanja dari emak di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Leh, saut Edi. Begitu Soleh pergi, kakek Romo menatap lekat ke arah Edi dan Sentot yang duduk berdampingan. Udah lama aku gak lihat Edi. Wah, sekarang kok jadi putih, katanya sambil menunjuk Sentot dengan mata menyipit. Edi tergelak. Loh kek, Edi yang ini, bukan yang itu. Kakek Romo membelalak kecil. Walah, udah gede toh. Udahlah kek, kan udah lama banget kita gak ketemu. Kirain yang putih itu kamu, mirip juga. Sentot nyengir. Saya Sentot kek, tapi nggak mirip. Kakek Romo mengangguk-angguk. Anaknya Edi ya? Bukanlah kek, orang saya belum nikah, saut Edi setengah protes. Oh, kirain kamu nikah tapi nggak ngabarin kakek, ucap kakek Romo terkekeh, disambut tawa Mama dari dapur. Tidak lama kemudian azan maghrib terdengar. Mereka pun bersiap sholat berjamaah. Setelah itu, makan malam sudah tersedia di meja makan. Nasi hangat, sayur lodeh, tahu goreng, sambal, dan tidak lupa telur rebus dari pagi tadi. Mereka duduk melingkar di meja makan. Sentot paling antusias. Kek, katanya dulu kakek pejuwing ya? Pejuang? Kok jadi pejuwing? Iya, yang lawan Belanda, tanya Sentot sambil menyeruput air putih. Kakek Romo menaruh sendoknya lalu mengangguk pelan. Iya Le, kakek dulu sempat ikut bergerilya di daerah pegunungan. Ya nggak lama sih, tapi penuh kenangan.
Edi ikut menyimak sambil mengunyah. Oh, itu berarti sebelum Indonesia merdeka ya, Kek? Betul, waktu itu masih masa-masa pemberontakan kecil. Kita belum punya tentara yang jelas, cuma rakyat biasa bersenjata seadanya. Sentot semakin semangat. Wah, keren. Terus kakek kenal sama Mbah Temon gak? Kakek Romo tertawa kecil. Hah? Temon? Ya kenal lah, kami itu seumuran. Dia itu dulu terkenal di kampung sebelah. Edi ikut tertarik. Terkenal di kampung sebelah bagaimana, Kek? Ya terkenal. Dulu waktu muda, dia itu cantik banget. Banyak pemuda pejuang yang suka. Pacarnya gonta-ganti. Wah, Mbah Temon ternyata playgirl ya. Apa, Ed? Tugel? Apa yang tugel? Playgirl, bukan tugel. Tugel itu mah patah. Playgirl itu gadis yang punya pacar gonta-ganti dan banyak. Mbah Temon masih gadis? Dulu, Tot. Dulu. Kan cerita kakek itu ceritanya waktu dulu, Tot. Bukan playgirl, tapi tragis. Tragis gimana, Kak? Tanya Sentot sambil menyeruput kuah lodeh. Setiap yang pacaran sama Temon pasti meninggal di medan tempur. Entah itu ditembak, ditusuk atau hilang. Jadi banyak yang bilang dia bawa sial, padahal sebenarnya bukan salah dia. Edi melotot. Wah, bawa sial buat pacarnya, Ed? Celetuk Sentot sambil menoleh ke Edi. Mama langsung menutup mulut Sentot. Hus, jangan sembarangan ngomong, Tot. Kakek Romo hanya tertawa renyah. Namanya juga nasib, Le. Tapi itu bikin Temon terus ganti pacar. Gak ada yang awet karena selalu gugur. Berarti bukan tugel ya? Tanya Sentot polos. Bukan, cuma duka yang berulang-ulang. Makanya dia bisa jadi wanita yang kuat. Suasana hening sebentar. Hanya suara sendok dan garpu bersentuhan dengan piring. Ed, kamu tahu nggak Mbah Temon itu singkatan apa? Apa emang? Masa Temon itu singkatan, Tot? Singkatan, Ed. Singkatannya itu temennya monyet. Hus, kamu sembarangan kalau ngomong. Kakek Romo tertawa sebentar lalu kembali bicara. Zaman dulu itu hidup tidak mudah. Makan juga susah. Gak bisa asal beli kayak sekarang. Mau makan nasi belum tentu ada. Ada juga singkong yang keras banget. Edi mengangguk. Iya, Kek, sekarang apa-apa itu mudah. Mama menggeleng-geleng kepala. Makanya kita harus banyak bersyukur. Sentot mendadak menatap kakek dengan penuh kekaguman. Kek, kakek kayak pendekar. Pantes Edi keren. Orang keturunan pejuang. Edi hanya nyengir karena salah tingkah. Malam itu terasa hangat. Udara mulai turun dingin. Tapi suasana hati di dalam rumah Edi justru terasa hangat oleh cerita, tawa, dan secuil masa lalu yang dibawa oleh seorang kakek yang tak lekang oleh zaman. Sentot diam-diam menatap kakek Romo dengan tatapan berbeda. Ada rasa kagum, ada rasa penasaran, dan entah mengapa perasaan bahwa malam ini akan jadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Di ruang tamu, kakek Romo duduk bersandar di kursi panjang dengan tangan menyilang di dada. Di sampingnya, asbak tanah liat berisi puntung rokok sudah hampir penuh. Rokok kakek habis. Bisa tolong belikan di warung Buminah? Suara kakek Romo pelan tapi jelas. Edi yang sedang menyapu remah kerupuk dari meja makan langsung berdiri. Siap, Kak, sekalian cari angin. Dari dapur Sentot mengintip, matanya berbinar. Ke warung, Ed, aku ikut. Edi langsung geleng-geleng. Gak usah, ini cuma beli rokok sebentar. Tapi Ed, kamu kan butuh penjaga. Siapa tahu warungnya diserang tinja. Ninja, Tot.
diserang tinja bisa-bisa kuning semua. Ya udah, ayo, cepetan, tapi jangan macem-macem. Beberapa menit kemudian, motor tua Edi kembali meraung pelan di jalan kampung. Sentot duduk di belakang dengan helm setengah miring dan jaket kebesaran yang entah punya siapa. Warung Buminah tidak jauh, hanya sekitar 15 menit dari rumah Edi dengan mengendarai sepeda motor. Di dalam, Buminah sedang menghitung uang kembalian. Begitu melihat Edi dan Sentot, ia tersenyum ramah. "Loh, Edi? Malam-malam kok kesini?" "Iya bu, disuruh kakek beli rokok." "Wah, Romo masih setia sama rokoknya ya? Ini tinggal 1 bungkus." Sementara Edi membayar, Sentot langsung menyergap rak jajanan. Matanya berbinar seperti menemukan harta karun. Lihat ini, permen gulali bentuk gajah, dan ini ciki rasa jengkol." "Tot, jangan diborong, uangnya pas-pasan." "Tenang, aku cuma ambil sedikit, 5 bungkus ciki, 2 gulali, dan ini permen warna pelangi." Edi menghela nafas panjang. Saat ia selesai menghitung uang, dompetnya tinggal isi doa. "Buminah, ini totalnya berapa?" Buminah hanya tertawa. 7.500, Ed. "Ya, semoga rezekimu lancar, dapat gantinya jajanin anak kecil." Saat Edi menerima kantong plastik, Buminah menatap mereka agak lama. Suaranya menurun menjadi lebih pelan. Ed, Edi, pulangnya hati-hati ya." "Loh, kenapa bu?" "Malam ini malam Kamis Legi. Kata orang tua, malam seperti ini portal gaib dan nyata sering terbuka. Apalagi kalau lewat tempat-tempat yang dulu bekas jalur kerbau atau pinggir kali." Sentot langsung mengecilkan mata. "Portal? Maksudnya kayak gerbang?" Buminah mengangguk. "Pokoknya kalau pulang jangan banyak ngomong, jangan tengok-tengok ke belakang, dan jangan mampir-mampir, langsung aja pulang." Edi mengangguk. "Siap bu, kami langsung pulang." Setelah pamit, mereka naik motor dan mulai perjalanan kembali. Untuk mempersingkat waktu, Edi memilih lewat jalur lama yang disebut warga sebagai Dalan Kebo. Jalan menurun yang membelah pinggir kali kecil dan dulu dipakai menggembala kerbau. Jalannya lebih gelap, tapi bisa memotong hampir setengah waktu tempuh. "Tot, pegang yang kenceng, jalannya menurun." "Siap Komodo, aku waspada penuh malam ini." Motor meluncur pelan di jalan berbatu. Di kanan dan kiri hanya pohon bambu dan rumput liar. Lampu jalan satu-satunya berdiri di awal turunan. Tapi begitu mereka mendekat, lampu itu mati seketika. Gelap. Yang tersisa hanya cahaya dari lampu motor mereka yang memantul lemah di kerikil jalan. Mati lampunya, Ed?" tanya Sentot sambil mengecilkan suara. "Iya, tapi tenang, jalannya tinggal lurus." Beberapa meter kemudian, mereka mulai memasuki area randu kembar. 2 pohon randu tua yang berdiri kokoh di kanan kiri jalan membentuk semacam gerbang. Edi memelankan laju motor. "Jangan tengok kanan atau kiri, Tot. Ini daerah angker." "Kenapa harus begitu? Pokoknya nurut aja." Saat motor mereka melewati bawah randu itu, udara tiba-tiba berubah. Angin terasa diam seolah waktu berhenti. Suara jangkrik hilang, tidak ada daun yang bergerak. Mereka melewatinya, dan dalam sekejap suasana berubah. Awalnya tak mereka sadari, tapi begitu mereka sampai di perkampungan, Edi memperlambat motor dan menatap sekeliling. "Ed, kenapa kampungnya jadi kayak zaman dulu?" Benar, rumah-rumah yang biasanya dari tembok kini menjadi rumah anyaman bambu dengan lantai tanah. Tidak ada lampu listrik, obor-obor kecil menyala di depan pintu. Tak ada suara motor, hanya suara ayam dan sapi. Sentot menelan ludah. "Ed, apa kita nyasar?" "Kayaknya enggak, Tot. Aku hafal betul jalan ini. Ini jalur pulang biasa." Tapi kok, apa kita berpindah alam?" "Innalillahi, jangan ngawur kamu." Mereka melaju pelan melewati rumah-rumah tua.
Seorang ibu tua menimba air dari sumur dan menatap mereka heran. Seorang anak kecil mengenakan sarung dan tanpa baju berlari membawa obor. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada sinyal ponsel, tidak ada satupun yang familiar kecuali jalan yang hampir sama. Jangan-jangan kita masuk ke zaman lain, bisik Sentot. Tot, jangan ngomong aneh-aneh. Mereka memutuskan berhenti sejenak di sebuah persimpangan kecil. Motor dimatikan, suasana hening total. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar bunyi kentongan. Lalu suara orang berteriak. Suara langkah kaki seperti puluhan orang lari mendekat. Tot, ayo kita pergi. Itu beneran suara orang. Eddie dengan panik memutar kunci. Motor sempat batuk-batuk sebelum akhirnya menyala. Mereka segera melaju kencang, berusaha keluar dari kampung aneh itu. Tapi setelah melewati randu kembar kembali, semua tetap saja tak berubah lagi. Eddie memutar balik motornya melaju menjauhi riuh suara orang-orang, sampai akhirnya motornya melayang jatuh ke tengah parit karena gelap. Bukan waktunya renang nih. Siapa yang mau renang, Tot? Kita jatuh. Oh, jatuh. Iya. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita lanjutkan cerita Sentot dan Eddie episode khusus kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus ini. Seperti apa kelanjutan ceritanya, kita akan simak pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.